Halo sahabat Pak Jamal lagi, kali ini kita akan tutorial cara membuat bonsai bougainville ya, terutama bagi pemula. Selamat menyaksikan. Oke, seperti yang saya sudah katakan dari awal, kita akan membuat bonsai bougainville. Langkah pertama adalah kita siapkan pot ya. Ini pot bonsai yang saya bikin sendiri dari semen. Kalian bisa lihat aja nanti tutorialnya. Langkah kedua adalah kita siapkan bahannya ya. Ini bahan bunga bougainville yang sudah saya tanam di pot biasa ya, kemudian saya ikat. Nah, ini cukup bagus, akarnya juga lumayan. Ini nanti saya akan tampakkan. Ini saya buang untuk bagian-bagian yang tidak penting. Nah, ini ada tali, ini awalnya saya bikin buat nahan supaya bougainville-nya membentuk seperti bulatan. Bougainville ini tanaman yang gampang lumpuh ya, jadi kita bisa stack ya, asal tanahnya subur, banyak air, artinya lembab ya. Dia sangat subur di negara kita, terutama negara tropis, dan banyak dicintai oleh masyarakat Indonesia karena variasinya. Kemudian kita siapkan pot ya, ini pot bonsainya kita buang dulu isinya. Kita akan tanam seperti ini, kira-kira begitu. Nah, kita sebelum menanam ya, langkah pertama adalah kita ikat ya, kita masukkan lubang pot itu dengan kawat ya. Jadi kawat ini biasanya fungsinya untuk mengikat tanaman bonsai ya. Ingat, mengikat tanaman bonsai supaya dia tidak gampang goyah sebelum dia memiliki perakaran yang kuat. Nah, ini saya gunakan, bawahnya ada besi atau paku bisa ya, kemudian diikat dengan kawat bonsai. Tonton terus sampai akhir ya supaya mendapatkan ilmu dan manfaatnya. Oke, kita siap-siap untuk menanamnya. Jangan lupa supaya bonsai agak tinggian, kita taruh bisa batu ataupun kayu ya di atas pot yang belum dikasih tanah ya. Kemudian kita ikat dengan batang atau akar. Nah, kita kuatkan di sini. Tujuannya supaya tanaman bougainville-nya ini tidak lepas atau tidak mudah lepas. Ini saya sudah ikat dengan kawat yang tadi sudah saya buat sedemikian hingga ya. Nah, ini selanjutnya adalah kita taruh medianya atau kita siapkan media tanahnya. Kita gunakan sedikit aja kompos ya, jadi jangan banyak-banyak. Taruh di bagian paling bawah, karena bagian paling bawah itu diperlukan oleh serat-serat akarnya. Kemudian ini tanahnya ya, tanah merah ya, jangan lupa untuk bagian atasnya kita taruh tanah merah. Tanah merah itu sangat bermanfaat untuk akar-akarnya, karena sifat tanah merah adalah mengikat ya, jadi dia akan kuat. Jadi jangan gunakan tanah yang terlalu gembur ya. Nah, ini contohnya tanah liat atau tanah merah, atau istilahnya tanah lempung, itu bagus ya. Kita tekan-tekan aja di bagian sela-sela yang masih kosong ya, karena pada prinsipnya untuk tanaman bonsai itu tidak boleh dia tumbuh dengan leluasa seperti di alam liar,
tapi dia akan bertahan dengan kondisi yang sangat minim ya. Jadi dia akan awet, batangnya akan makin besar, tapi dia tidak tinggi. Nah, kita tekan-tekan tanahnya ya supaya perakarannya kuat. Cukup pelan ya. Ini saya gunakan semen ya, jadi kuat. Kalau pakai plastik mungkin bisa hancur kali ya. Oke, kita beri tanah-tanah yang agak gembur di atasnya sedikit aja. Kita ketuk-ketuk ya, tujuannya supaya si tanaman itu akan kuat, akar akan kuat. Tanah juga tidak gampang luntur ketika kita siram ya. Ini sudah rapi. Ini sudah melalui 2 tahap ya. Pertama siapkan pot, kedua adalah tanamannya, dan kemudian medianya, tanamnya. Nah, ini saya sungkup atasnya ini supaya penambahan media tanah ya. Jadi tujuannya hanya menambahkan media tanah. Kita ikat, ini kita gunakan apa aja ya, tempat yang bulat. Jadi banyak-banyakan pebonsai itu menggunakan teknik ini supaya menambah atau akarnya itu akan kuat dulu. Nah, ini supaya tanahnya juga mengikat. Saya gunakan besek. Ini besek kayak ibaratnya habis hajatan ya, bisa dibuka aja di situ. Nah, perlu diketahui ini tanah-tanahnya yang cukup gembur aja, karena hanya untuk menambah media, dimana tujuannya untuk mempersubur awal-awalnya ya. Jadi fungsi potnya akan bermanfaat nanti kalau sudah mereka hidup, sudah mulai semi. Nah, kita tekan-tekan sedikit aja ya. Nah, ini sudah selesai ya, sudah selesai tahap ini, tahap memberikan media tanah. Sudah kelihatan bunga-bunganya. Oke, bunganya cukup 1-2 itu udah muncul. Ini nanti saya taruh ya, ini sudah kelihatan layu. Nah, kenapa layu? Ternyata layu itu yang disebabkan pergantian media. Nah, untuk menangani macam ini ya, kita akan gunakan teknik pruning atau teknik di mana si daun ini kita rontokkan. Nah, kita rontokkan satu demi satu. Kita gunakan gunting biasa aja. Jadi yang kita buang itu adalah pucuk sama daun-daunnya semuanya total ya. Setelah ini nanti akan kita modifikasi supaya dia berbunga cepat dengan cara stres air ya. Stres air itu apa? Stres air itu adalah di mana tanaman itu dalam waktu 1 minggu tidak perlu disiram dulu. Nah, stres air ini digunakan untuk proses mempercepat bunga. Jadi nanti yang muncul itu seminya semi bunga. Bersemi ya, maksud saya bersemi. Bersemi itu apa? Bersemi itu manakala muncul tunas-tunas baru. Oke teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe ya, kami tunggu subscribe, like, comment, and share ya, supaya kami bisa membuat video-video bermanfaat lain dan berguna. Nah, ini sudah selesai pruningnya. Kita tunggu karena ini baru banget, jadi tetap dikasih penyiraman ya 2 kali sehari. Nah, kemudian kita gunakan teknik tanpa air. Nah, itu nanti kita lanjutkan ke tahap berikutnya dengan teknik tanpa air ya. Oke, selalu simak terus tayangan-tayangan dari Pak Jamal lagi. Selanjutnya ikutin video-video kami ya. Setelah ini insya Allah saya upload hasil akhir setelah dijadikan
pruning ini. Terima kasih.